Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد سيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah di Masjid Al-Falah ini, dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Dan insyaallah malam ini kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-21, yaitu dosa menuduh zina. Menuduh zina ini bukan masalah ringan atau sepele. Walaupun seseorang melihat ada orang berzina, kita tidak boleh menyebarluaskannya, tidak boleh bercerita kepada orang lain. Dan tidak boleh misalnya terus kamu berzina, saya melihat sendiri, tidak bisa. Menuduh harus punya saksi, saksinya harus 4 orang, laki-laki semua, dan mereka lihat semuanya. Kalau hanya melihat misalnya berdua masuk dalam rumah, masuk kamar berdua, belum bisa dituduh zina. Harus benar-benar melihatnya, melihat perbuatan zina itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum 'adzabun 'adzim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Surah An-Nur ayat 23 dan 24. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lalai dan beriman, menuduh zina, sesungguhnya orang-orang yang menuduh zina terhadap wanita yang baik-baik, lalai dan beriman, lu'inu, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan baginya azab yang besar, yaitu pada hari tangan, kaki, pada hari lisan, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang telah mereka perbuat, yakni pada hari kiamat. Ayat ini menunjukkan dosa besarnya menuduh zina. Lu'inu fid dunya wal akhirah, dilaknat di dunia dan di akhirat, walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Jadi kalau ada ancaman, ada ancaman laknat atau azab, ini menunjukkan bahwa perbuatan itu termasuk dosa besar.
Kalau menuduh syaratnya surah An-Nur ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajriduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh zina wanita yang baik-baik, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka fajriduhum, cambuklah mereka 80 kali cambukan. Di hukumannya orang yang menuduh zina itu dicambuk 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kamu terima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Kesaksiannya tidak diterima. Misalnya di pengadilan dia menjadi saksi, dia pernah menuduh zina, tidak diterima kesaksiannya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Bayanallahu ta'ala fil ayah anna man qadhafa imra'atan muhsanatan khurratan afifatan 'aniz zina wal fahishah annahu mal'unun fid dunya wal akhirah wa lahu 'adzabun 'adzim. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang menuduh zina wanita baik-baik, merdeka dan menjaga diri dari perbuatan zina, dari perbuatan keji, maka orang itu dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang pedih, azab yang besar. Wa alaihi fid dunya al-haddu thamanuna jaldatan wa tasqutu syahadatuhu wa in kana adlan. Di dunia ancamannya, hukumannya dicambuk atau dijilid 80 kali cambukan, dan syahadatnya atau kesaksiannya gugur, tidak diterima walaupun dia orang adil. Walaupun dia orang adil itu maksudnya di sini tidak ahli maksiat, dia menjaga diri dari kemaksiatan. Walaupun begitu, walaupun dia terkenal orang yang baik, tidak pernah orang lain dia melihatnya berbuat dosa, tapi dia menuduh orang lain berbuat zina, maka kesaksiannya ditolak oleh Islam. Wa fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat fa dzakara minha qadfal muhsanatil ghafilati al-mu'minat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah menuduh zina wanita baik-baik yang sedang lalai dan mukminah, beriman, dituduh zina. Wal qadhfu ayyaqula limra'atin ajnabiyatin hurratin afifah muslimah ya zaniyah aw ya baghiyah aw ya qahbah. Al-qadhf, ya, al-qadhf tadi yaitu mengucapkan atau memanggil orang lain, wanita lain merdeka, artinya bukan budak, akhlaknya bagus, ya, dia menjaga diri, muslimah, dipanggil dengan panggilan ya zaniyah, hai pezina, hai pelacur, hai ciblek, ya, kalau di daerah Rembang, Ngetan itu ciblek. Hai BTS sebenarnya, hai wanita penghibur, semacam-macam itu. Ini berarti otomatis sama dengan menuduh zina. Aw yaqulu li zawjiha ya zawjal qahbah, atau memanggil suaminya, wahai suami pelacur,
Suami pelacur berarti menuduh istrinya berzina. Aw yaqula li waladiha ya waladaz zaniyah wa ya banal qahbah, atau memanggil anak kecil, wahai anak pelacur, atau wahai anak pezina. Menuduh laki-laki juga sama, wahai anak hidung belang. Wahai anak laki-laki hidung belang berarti menuduh bapaknya tukang zina. Wahai anak pelacur berarti menuduh ibunya pelacur tukang zina. Aw yaqula li bintiha ya banata ya bintaz zaniyah, atau anak perempuannya ya dipanggil dengan hai anak perempuan pelacur, hai anaknya pelacur. Fa in qala dzalika ahadun min rajulin aw imra'atin li rajulin aw limra'atin kaman qala li rajulin ya zani aw qala li sabiyyin hurrin ya alaq aw ya mankuh wajib alaihi al-haddu samanuna jaldatan. Apabila seseorang baik laki-laki maupun perempuan memanggil orang laki-laki maupun orang perempuan, panggil dengan kata-kata ya zani, wahai pezina, atau anak muda ya, anak-anak dipanggil apa itu yang suka di mairil ya, cara bahasa apa, bahasa saat ini mairil. Jadi mairil itu anak laki-laki yang disenangi oleh laki-laki lain dan untuk apa, melampiaskan keinginan seksual seperti homo gitu. Ini yang dipanggil anak yang jadi korbannya. Wajaba alail hatu samanun aljadah, maka yang memanggil tadi karena dalam hukum Islam ya, terkena hukuman jilid atau cambuk 80 kali cambukan. Illa ayyuqima bayyinatan bidzalik, kecuali kalau dia bisa menghadirkan saksi terhadap apa yang dia ucapkan itu. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa saksinya 4 orang. Arba'atu syuhudin yashhaduna ala sidqihi fima qadhafa bihi tilkal mar'ata aw dzarikar rajul. Mendatangkan 4 orang saksi yang kesemuanya keempat-empatnya menyaksikan bahwa wanita atau laki-laki yang dituduh tadi benar-benar melakukan zina. Kalau bisa mendatangkan 4 orang saksi, walaupun saksinya ini bohong semua, secara hukum dia terbebas dari hukuman cambuk tadi. Tapi nanti di akhirat malah hukumnya apa? Dosanya berlipat-lipat. Sudah menuduh orang zina, kemudian bersekongkol untuk berbuat bohong dan mempermalukan orang lain. Nah, kecuali ya tadi harus mau mendatangkan 4 orang saksi, kecuali suami yang menuduh istrinya sendiri berbuat zina dan dia tahu istrinya berselingkuh. Ya misalnya dia merantau itu, pulang-pulang nggak bilang-bilang mau ngasih surprise, ternyata di rumah malah ada laki-laki lain yang sedang berzina dengan istrinya. Kalau seperti itu dia tidak perlu mencari 4 orang saksi. Atau misalnya dia merantau 1 tahun lebih, tiba-tiba pulang istrinya hamil. Ini berarti baru ini. Dari mana kamu punya hamil? Ramban endi gitu. Nah, seperti itu dia boleh menuduh istrinya
dengan cara istilahnya apa itu, sumpah li'an ya, di pengadilan atau di masjid ya, seperti itu. Dan disaksikan orang banyak, kemudian dia bersaksi ya, bersyahadat 4 kali ya, dan dia bersumpah bahwa anak yang dikandung oleh wanita ini atau istrinya itu bukan anak dia. Kemudian yang kelima, apabila tujuan saya ini salah, maka saya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan bersumpah seperti itu, maka istrinya terancam hukuman cambuk. Hukuman rojam ya. Kalau sudah punya suami berarti hukum rojam. Dilempari batu sagegem sampai mati. Dan dia pun boleh, istrinya pun bisa mengelak ya, kalau misalnya dia tidak mau malu ya, dia bisa bersumpah lagi seperti tadi 4 kali dan bersumpah bahwa janin yang saya kandung bukan anak zina. Kemudian yang kelima ya, bahwa saya akan mendapatkan murka Allah apabila tuduhan suami saya ini benar. Kalau istrinya berani bersumpah seperti itu, maka dia bebas dari hukuman. Dan ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang istri, ya, seorang suami yang memegaki istrinya berzina, dia lapor kepada Rasulullah, gimana Rasulullah? Kamu harus mendatangkan 4 orang saksi. Ya Rasulullah, bagaimana seorang suami melihat istrinya berselingkuh, berbuat zina di rumah saya, maka saya harus mendatangkan 4 orang saksi. Akhirnya Allah menurunkan surat ayat itu tentang li'an. Akhirnya suami bersumpah dan istrinya pun bersumpah, padahal dia benar-benar melakukan zina. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau nanti anaknya lahir matanya juling kiro, maka ini anaknya Surek, nama selingkuhnya namanya Surek. Dan ternyata ketika lahir anaknya matanya juling benar. Tapi sudah dia berani bersumpah, berarti bebas dari hukum di dunia. Fa'ilam yuqim bayyinatan julida idza talabathu bidzalik allati qadhafaha aw idza talabahu bidzalika alladhi qadhafahu. Orang yang menuduh zina apabila tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi dan orang yang dituduh tidak terima, dia menuntut, maka yang menuduh tadi dihukum cambuk 80 cambukan, baik yang dituduh laki-laki maupun perempuan, sama saja. Wa kadzalika idza qadhafa mamlukahu aw jariyatahu. Demikian pula bahkan walaupun yang dituduh zina ini seorang budak, ya, seorang budak pun sama saja, apalagi yang dituduh orang merdeka. Ya, misalnya ada seorang punya budak, dia panggil budaknya ya zani, hei budak pezina, hei budak pelacur misalnya. Ini juga sama. Lima sabata fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qadhafa mamlukahu bizina uqima alaihi al-haddu yaumal qiyamah illa ayyakuna kama qala. Siapa yang menuduh zina budak yang dia miliki, maka waqima alail haddu, akan ditegakkan hukuman untuknya pada hari kiamat, kecuali apabila budaknya benar-benar seperti yang dia tuduhkan.
Wa katsirun minal juhali waqi'una fi hadzal kalam al-fahish alladzi 'alaihim fihi al-'uqubah fid dunya wal akhirah. Dan banyak orang-orang bodoh yang terjerumus dalam perkataan seperti ini, perkataan yang keji ini, padahal mereka terancam dengan azab atau siksa di dunia dan di akhirat. Ya, bahkan di acara televisi ada acara gosip-gosip ya, dan lain sebagainya, itu di antara beritanya tentang perselingkuhan, tentang perzinaan. Ya, padahal itu aib itu seperti itu harus ditutupi. Yang melihat, yang tahu tidak boleh menyebarluaskannya. Walihada sabata fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Oleh karena itu di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu perkataan yang tidak jelas, tidak tentu benarnya, gara-gara kata-kata itu dia akan tergelincir di dalam neraka yang kedalamannya lebih jauh daripada ujung dunia barat sampai ujung dunia timur, lebih dalam, lebih jauh daripada ujung dunia timur dan barat, gara-gara satu perkataan. Faqala lahu Mu'adz ibnu Jabal, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bihi. Lalu seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum gara-gara apa yang kita bicarakan? Faqala saqilat ka ummuk ya Mu'adz wa hal yakubun nasa finnar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, wahai Mu'adz, bagaimana kamu Mu'adz? Tidaklah menyungkurkan manusia ke dalam neraka kecuali gara-gara omongan, ya, gara-gara hasil omongan lisannya sendiri. Jadi seseorang bisa masuk ke dalam neraka gara-gara omongannya, dan seseorang bisa masuk ke dalam surga gara-gara omongannya. Wa fil hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam saja. Tanda-tanda seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, dia menjaga lisannya, omongannya yang baik. Kalau khawatir tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam saja. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tidaklah seseorang mengucapkan satu ucapan, satu perkataan kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi dan siap mencatat omongannya. Kalau tidak diucapkan, kalau sekarang di media sosial nggak diucapkan, ya, ada yang diucapkan, ada yang ditulis, sama saja yang ditulis. Ya, bahkan kalau di media sosial berita yang disampaikan bohong, maka dosanya akan mengalir terus selama itu
berita itu dibaca oleh orang lain, ya baik berita bohong maupun berita tentang perselingkuhan atau perzinahan, maka dosanya akan terus menerus. Apalagi kalau berupa fitnah. Wa qala Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, man najah? Qala amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik wa inna ab'adan nasi ila Allah al-qalbul qasi. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, selamat itu seperti apa? Bagaimana caranya supaya kita bisa selamat? Rasulullah menjawab, amsik 'alaika lisanak, jagalah lisanmu. Wal yas'aka baituk, dan hendaknya rumahmu terasa luas, walaupun kecil tapi terasa luas. Karena apa? Karena semua anggota keluarga saling menyayangi, saling menghargai. Kalau ada masalah sedikit segera diselesaikan. Wabki 'ala khati'atik, dan tangisilah apabila kamu berbuat kesalahan. Wa inna ab'adan nasi ilallahi al-qalbul qasi, dan sungguhnya orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya keras. Hati kalau keras itu dia susah untuk menangis dan susah untuk menerima nasihat. Diingatkan temannya atau saudaranya malah ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kamu enggak usah khutbah, mau saya. Kalau mau khutbah sana di masjid. Ya, harusnya seorang mukmin kalau diingatkan oleh saudaranya, oleh temannya, oleh tetangganya harus berterima kasih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna abghadan nasi ila Allahi al-fahishul mubdhi alladhi yatakallamu bil fuhsi wa radhi'il kalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang omongannya saru, omongannya jelek, ya, suka ngomong yang nyerempet-nyerempet, nyerempet-nyerempet, gitu-gitu itu ya, yang saru-saru. Itu orang yang paling dibenci oleh Allah, dan omongannya tidak tidak ada manfaatnya. Wa qana Allahu wa iyyakum syarra alsinatana bimanihi wa karamihi innahu jawadun qarib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari jeleknya lisan-lisan kita dengan anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jadi demikian kajian pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari perbuatan-perbuatan dosa, terutama dosa-dosa besar, baik yang sudah kita kaji ada 21 maupun yang belum, masih banyak sekali, masih 50-an yang belum ya. Cukup nggih? Nggih. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.